Soal nomor 1. Besar sudut terkecil yang dibentuk jarum jam panjang dan jarum jam pendek pada pukul 06.30 adalah titik-titik-titik. Adik-adik, untuk mengerjakan soal seperti ini, caranya adalah kita cari terlebih dahulu sudut yang dibentuk jarum jam panjang dan jarum jam pendek. Perlu diingat adik-adik, untuk jarum pendek ini menunjukkan jam dan nantinya akan kita kalikan dengan 30 derajat. Kemudian untuk jarum panjang ini menunjukkan menit. Nah, nantinya akan kita kalikan dengan 6 derajat. Ini menjadi pedoman untuk adik-adik ketika mengerjakan soal seperti ini. Kita hitung terlebih dahulu untuk jarum pendek yang menunjukkan jam. Pada soal adalah jam 06.30. Berarti ini kita kalikan semuanya dengan 30 derajat. Kita tulis di sini 6, kita kalikan dengan 30 derajat, kemudian ditambah 30. 30 ini adalah menit di sini. Kemudian kita bagi dengan 60. 60 ini adalah 1 jam, ada 60 menit. Kemudian kita kalikan dengan 30 derajat lagi. Nah, kita hitung terlebih dahulu 6 kalikan 30 derajat, hasilnya adalah 180 derajat. Kemudian 30 dengan 60 kita sederhanakan, ini menjadi setengah. Lalu setengah kita kalikan dengan 30, 2 kita coret dengan 30, ini hasilnya adalah 15 derajat. Barulah kita tambahkan di sini untuk 15 derajat. Hasilnya 180 derajat ditambah 15 derajat adalah 195 derajat. Ini adalah sudut jarum pendek. Nah, selanjutnya kita mencari sudut jarum panjang. Di sini yang menunjukkan menit. Pada soal yang menunjukkan menit adalah 30 menit. Berarti 30 kita kalikan dengan 6 derajat. Hasilnya adalah 180 derajat. Kemudian setelah ketemu untuk sudut jarum panjang, maka kita kurangkan dengan sudut jarum pendek. 195 derajat kita kurangi dengan 180 derajat. Hasilnya adalah 15 derajat. Jadi jawaban soal nomor 1 ada di pilihan A. Soal nomor 2. Sudut terkecil yang dibentuk jarum panjang dan jarum pendek pada gambar adalah titik-titik-titik. Adik-adik, pada gambar soal nomor 2, ini menunjukkan pukul 11.00, jam 11 tepat. Nah, caranya seperti tadi soal nomor 1, kita cari untuk sudut jarum panjang dan jarum pendek. Kita cari terlebih dahulu untuk jarum pendek dulu ya, yang menunjukkan jam. Di sini adalah jam 11. Maka dari itu, sudutnya adalah 11, kita kalikan dengan 30 derajat. Hasilnya adalah 330 derajat. Nah, karena di sini jam 11 tepat, maka ini menunjukkan satu putaran penuh. Satu putaran penuh lingkaran yaitu 360 derajat. Maka dari itu, 360 derajat kita kurangi dengan 330 derajat. Hasilnya adalah 30 derajat. Jawabannya ada di pilihan D. Berikutnya soal nomor 3. Jarum jam berikut ini akan membentuk sudut siku-siku, kecuali titik-titik-titik. Adik-adik, langsung saja kita melihat untuk pilihan jawabannya. Untuk pilihan A pukul 15.00, ini adalah jam 3 sore. Nah, jam 3 sore ini membentuk sudut siku-siku. Berarti betul. Kemudian untuk pilihan B, pukul 9. Ini juga membentuk sudut siku-siku.
berarti di sini juga betul. Lalu pilihan C, pukul 02.00 ini adalah membentuk sudut lancip. Dan pilihan D, 03.00 membentuk sudut siku-siku. Jadi yang kecuali ada di pilihan C. Soal nomor 4, benda berikut ini yang berbentuk sudut siku-siku adalah titik-titik-titik. Nah, untuk pilihan A, uang logam seribuan ini berbentuk lingkaran. Sedangkan lingkaran sendiri tidak mempunyai sudut, berarti ini salah. Kemudian untuk pilihan B, yaitu atap rumah berbentuk segitiga. Nah, segitiga sendiri ini adalah sudut lancip, berarti juga salah. Lalu topi ulang tahun ini adalah berbentuk kerucut. Nah, kerucut sendiri juga bukan sudut siku-siku, berarti ini salah. Lalu kemudian pilihan D, uang kertas berbentuk persegi panjang. Nah, persegi panjang sendiri mempunyai 4 sudut siku-siku. Berarti ini adalah jawaban yang benar. Ada di pilihan D. Nomor 5. Sudut di atas besarnya titik-titik-titik. Langsung kita lihat adik-adik untuk gambarnya. Di sini ada gambar penggaris busur. Nah, pada gambar ini menunjukkan sudutnya besarnya ke angka setelah 90 derajat. Hampir mendekati 100 derajat. Ini berarti membentuk sudut tumpul karena sudah lebih dari 90 derajat ya. Maka jawabannya ini ada di pilihan A, yaitu 95. Nomor 6, sudut yang dilukis pada gambar di atas termasuk sudut titik-titik-titik. Adik-adik kita lihat untuk gambarnya, pada sudut yang ada pada gambar ini besarnya adalah 140 derajat. Untuk 140 derajat ini termasuk sudut tumpul. Berarti jawabannya ada di pilihan C. Kemudian soal nomor 7, pertanyaannya adalah manakah pernyataan yang benar? Untuk pilihan A, besar sudut segitiga lancip sama dengan besar sudut segitiga siku-siku. Ini adalah pernyataan yang salah. Kemudian pilihan B, besar sudut siku-siku lebih kecil dari besar sudut segitiga lancip. Ini juga pernyataan yang salah karena sudut siku-siku besarnya adalah 90 derajat, sedangkan untuk sudut segitiga lancip besarnya adalah kurang dari 90 derajat. Berarti salah ya. Pilihan C, besar sudut segitiga tumpul lebih kecil dari besar sudut segitiga siku-siku. Ini juga pertanyaan yang salah. Karena segitiga tumpul ini besar sudutnya lebih besar daripada 90 derajat. Pilihan D, besar sudut segitiga lancip lebih kecil dari besar sudut segitiga siku-siku. Ini adalah pernyataan yang benar. Jawabannya ada di pilihan D. Soal nomor 8. Segitiga yang salah satu sudutnya berbentuk siku-siku disebut segitiga titik-titik-titik. Jawabannya adalah segitiga siku-siku. Ada di pilihan C. Lalu nomor 9. Manakah pernyataan yang benar berdasarkan sudut yang dibentuk kedua jam di atas? Langsung kita lihat adik-adik untuk gambarnya. Di sini gambar pertama, jam pertama ini adalah pukul 05.00. Kemudian untuk gambar kedua adalah pukul 06.00.
untuk pukul 5.00 sendiri ini adalah sudut tumpul. Kemudian untuk 06.00 ini adalah sudut lurus. Nah, untuk sudut tumpul sendiri ini besarnya lebih dari 90 derajat, sedangkan sudut lurus ini besarnya adalah 180 derajat. Untuk pilihan A, sudut yang terbentuk pada pukul 05.00 lebih kecil dari sudut yang terbentuk pada pukul 06.00. Ini adalah pernyataan yang benar. Jadi jawabannya ada di pilihan A. Soal nomor 10. Hitunglah besar sudut A pada gambar di samping. Kita lihat untuk gambarnya adik-adik. Di sini untuk gambarnya pada sudut B besarnya adalah 40 derajat. Untuk sudut D sendiri di sini merupakan sudut siku-siku. Jika sudut siku-siku, maka besarnya adalah 90 derajat. Untuk sudut C, ini juga merupakan sudut siku-siku. Ini juga besarnya adalah 90 derajat. Nah, untuk sudut A, ini adalah sudut tumpul. Maka dapat dipastikan besarnya adalah lebih dari 90 derajat. Cara menghitungnya adalah untuk bangun ini merupakan segi 4. Nah, pada bangun segi 4, jumlah seluruh sudut adalah 360 derajat. Di sini sudah ada 90, di sini juga ada 90. 90 kita tambahkan dengan 90, hasilnya adalah 180 derajat. Kemudian 180 derajat kita tambahkan dengan 40 di sini ya. Ini Kak Evan tulis di sini 180 ditambahkan dengan 40. Hasilnya adalah 220. Nah, kemudian karena jumlah seluruh sudut pada bangun ini adalah 360, maka 360 derajat kita kurangi dengan 220 derajat. Hasilnya adalah 140 derajat. Maka jawabannya ada di pilihan C. Nomor 11, berikut ini yang disebut dengan bangun datar trapesium sama kaki adalah titik. Nah, sebelum Kak Evan menjawab soal ini, Kak Evan akan memberikan pilihan A sampai pilihan D. Di sini Kak Evan tulis terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah bangun datar trapesium sama kaki. Ini ada di pilihan D. Nomor 12, berikut ini yang bukan ciri dari bangun datar persegi panjang adalah titik. Ini yang bukan ya. Nah, pilihan A memiliki 4 sisi, di mana 2 sisi yang saling berhadapan sama panjang. Ini adalah betul. Kemudian pilihan B memiliki 4 sudut sebesar 90 derajat. Ini juga betul karena persegi panjang memiliki sudut siku-siku. Pilihan C memiliki 4 sumbu simetri lipat dan putar. Ini juga betul. Maka yang bukan dari ciri bangun datar persegi panjang ada di pilihan D, yaitu memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Soal nomor 13. Berikut ini yang bukan ciri dari bangun datar jajar genjang adalah titik. Pilihan A memiliki 4 sisi yang terdiri dari 2 pasang sisi yang saling berhadapan dan sejajar. Ini adalah ciri dari bangun jajar genjang. Berarti betul. Pilihan B, sisi yang saling berhadapan memiliki panjang yang sama. Ini juga betul. Pilihan C, memiliki 4 sudut, yaitu 1 pasang sudut tumpul dan 1 pasang sudut lancip. Ini juga betul. Nah, pilihan D, 2 sudut yang saling berdekatan jika dijumlahkan memiliki besar sudut 90 derajat. Nah, ini yang salah. Berarti jawabannya ada di pilihan D. Nomor 14.
Sisi yang sama panjang dengan AB adalah titik-titik-titik. Pada gambar ini adalah gambar bangun layang-layang. Sisi yang sama dengan AB, Kak Evan beri garis merah dulu. AB di sini untuk sisi yang sama panjang berarti adalah BC. Jawabannya ada di pilihan D. Nomor 15. Pada gambar nomor 14, sudut yang sama besar dengan sudut C adalah titik-titik-titik. Adik-adik, kita lihat untuk gambarnya sama seperti nomor 14 dan yang sama dengan besar sudut C. Sudut C berarti ini, yang sama adalah sudut A. Jadi jawabannya ada di pilihan B.